Baik, di sini kita akan mencoba menguji hidrokedastisitas menggunakan Excel ya. Teman-teman semua sudah muncul di sini kan, kalau seperti yang sebelumnya uji asumsi normalitas itu harus munculkan data analisis yang di kanan atas ini ya. Sama halnya ya dengan kita menguji hidrokedastisitas, harus ada data analisis dengan file, option, add in, tool pack, lalu di add go. Nanti akan muncul di sini. Oke, pertama kita akan meregresikan dulu dari variabel X1, X2, dan Y ini sebelum kita menguji hidro ya. Pertama kita klik data analisis. Lalu kita cari regression, kita klik OK. Di sini input data variabel Y-nya atau variabel terikat. Kemudian input X-rank atau semua variabel X-nya. Misalkan variabelnya lebih dari 1 atau lebih dari 2, itu bisa kita input semuanya. Selanjutnya kita menggunakan confidence levelnya itu 95 atau tingkat kepercayaan 95 dan errornya 5%. Lalu untuk worksheet play-nya ya, untuk keluarnya kita cari yang new worksheet play dan nanti pindah ke sheet yang lain. Jangan lupa kita klik residualnya karena yang akan kita cari residual. Klik residual lalu klik OK. Nah, muncul ya. Maka akan muncul sheet baru hasil dari olah data. Tapi yang kita cari adalah residualnya. Oke, untuk yang residual kita kopikan dulu nanti di sini ya. Kita kopikan hasil residualnya, kita residual. Residual data tadi kita copy residualnya. Copy, kita pindahkan ke tabel. Lalu kita buat 3 angka di belakang koma. Selanjutnya, hasil dari residual ini kita absolutkan atau kita ABS-kan ya. Sama dengan ketik ABS, blok hasil residualnya, lalu kita tutup enter. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini hasil residual ya, absolut residual. Selanjutnya, setelah kita absolutkan, kita olah data kembali untuk mencari untuk menguji hidrokedastisitas. Bagaimana caranya? Sama dengan tadi, kita uji menggunakan data analisis, sama dengan tadi regression, kita klik OK. Untuk Y-nya ya, Y-nya kita ambil yang ABS. Nah, ABS-nya kita ambil. Lalu input X-nya, ini data X-nya kita gunakan. Jadi yang kita pakai untuk Y-nya itu ABS-nya ya. Lalu kita sama dengan tadi, kita klik OK. Nah, sudah muncul ya. Oke, di sini kita sudah bisa, yang kita lihat untuk uji hidrokedastisitas itu adalah signifikan atau probability atau p-value-nya. Jadi sini yang kita lihat. Nah, yang kita perhatikan di p-value. Di sini nilai p-value untuk Y, X1 dan X2 mengatakan bahwa nilai signifikannya semua variabel lebih besar dari 0,05. Jika p-value atau signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala hidrokedastisitas. Jadi aman ya, bisa dilanjutkan. Oke, sekarang kita mencoba bagaimana menguji menggunakan SPSS.
Oke, di sini kita akan mencoba bagaimana kita menguji heterokedastisitas. Yang pertama mungkin yang lebih simpel, kita akan menguji scatter plotnya dulu, baru nanti kita uji dengan menggunakan Glatzer. Pertama di variabel begini, kita tulis variabel yang akan kita gunakan atau yang sudah kita tabulasikan dari hasil penelitian kita. Contohnya X1, X2, dan Y, sama dengan yang tadi ya. Lalu di data view ya, kita copy paste dari data Excel tadi ya. Nah ini tadi, nah ini ya contohnya. Semua variabel ini kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Paste di sini. Nah, jika sudah muncul semuanya, yang pertama kita regresikan dulu. Kita mencari, kita langsung regresikan untuk mencari scatter plotnya. Regression, kita klik linear. Di sini yang Y di dependent, X1, X2 di independent. Yang kita klik di plotnya. Nah, di plot ini untuk Y kita masukkan as receipt. As receipt kita masukkan ke Y. Lalu yang X-nya kita masukkan ke Z-pred. Z-pred kita masukkan ke X. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Lihat hasilnya. Nah, ini hasil dari heterokedastisitas uji scatter plot. Nah, ini ya. Ini hasil dari scatter plot. Di sini kita bisa melihat ini ada garis ya, garis ada regression student residual ya. Di sini 1 sampai 2, 1 sampai min 2. Di sini dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas jika titik-titik ini menyebar di antara garis 0. Tidak kalau misalkan titiknya menyebar di atas 0, menyebar semuanya atau menyebar ke bawah itu ada gejala terjadi heterokedastisitas. Tapi kalau menyebar seperti ini, maka data yang kita olah atau kita analisa itu tidak terjadi heterokedastisitas. Ya. Lanjut, kita akan mencoba bagaimana jika kita menguji menggunakan scatter plot. Nah, kalau untuk scatter plot, pertama kita regresikan, tapi yang kita cari residualnya saja. Analisis, regression, linear. Sudah masuk semuanya. Di sini yang plotnya kita balikan ya, nanti nggak muncul lagi. Kita klik save. Yang di save ini kita klik unstandardized ya. Kita klik unstandardized, lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini kita abaikan ya data ini. Yang kita cari adalah data unstandardnya. Nah, di sini sudah muncul ya. Residualnya sudah muncul. Setelah muncul residual, maka residual ini kita absolutkan dengan cara bagaimana ya, kita menggunakan transform. Kita klik transform, lalu kita klik compute variable. Ya, di sini datanya ada semuanya. Kita bisa klik all atau kita klik arithmetic. Arithmetic ya kan langsung muncul ABS-nya, yang akan kita cari ABS. Di sini kita klik ABS rest.
Lalu di sini yang di kolom numeric expression kita klik ABS 2 kali, kita klik 2 kali, atau kita klik sekali lalu kita klik panahnya. Lalu di tanda panah ada ABS, lalu dalam kurung tanda panah. Ini untuk tanda panah kita masukkan nilai unstandard. Kita klik, kita masukkan. Nah, baru kita klik OK. Nah, sudah muncul? Ya, ABS residualnya sudah muncul. Baru kita akan menguji Gladstone. Sama, kita klik analis, regression, linear, lalu data Y kita balikkan, kita ganti yang ABS residual. Lalu kita klik, kita hilangkan standarnya, jangan muncul lagi. Kita klik OK. Kita lihat di sini. Nah, yang kita lihat di koefisien. Koefisien ini yang kita lihat di signifikannya. Di sini menjelaskan sama ya dengan Excel tadi kan, hasilnya sama ya. Yang Excel. Ada hasilnya. Nah, ini 532 181 915 di SPSS-nya juga sama ya. 532 untuk Y-nya 0,182 untuk X1-nya dan 0,916 untuk X2-nya. Nah, ini sudah selesai ya. Tadi sudah scatter plot-nya sudah memenuhi karena garisnya itu ada di sekitar titik 0. Lalu untuk uji Gladstone-nya sudah memenuhi karena nilainya tadi. Nilainya itu semua variabel di atas 0,05. Jadi data yang sudah kita tabulasikan memenuhi untuk diuji selanjutnya. Baik, sekarang saya akan coba kasih contoh bagaimana jika data yang terjadi gejala heterogedastisitas. Kita hapus, kita ganti, coba dengan contoh yang lain. Di sini saya ada contoh yang lainnya lagi. Nah, ini contoh, ini ada tabel terjadi gejala heterogedastisitas X1, X2, X3, dan Y. Contoh ya. Yang pertama, sama dengan tadi, kita klik di variable view-nya, kita klik nama X1, X2, X3, dan Y. Nah, lalu kita pindah ke data view. Jadi kita balik ke Excel ya. Di sini semua data kita copy. Kita pindahkan ke SPSS. Nah, sudah masuk semuanya. Kita coba pertama meregresikan untuk mencari residualnya. Regression, linear, Y-nya di reset dulu. Y atau X2, X3, and then save-nya kita klik unstandard, continue, lalu klik OK. Kita abaikan karena kita hanya mencari residual. Selanjutnya, jika sudah muncul residual seperti tadi ya, kita transformkan compute variable slash ya, memang apa dipakai ini kita pakai. Lalu di sini kita reset aja ya, ABS
Sama dengan tadi, kita klik arithmetic atau all sama aja. Yang penting yang kita cari ABS. Nah, di sini kita cari unstandard, masukkan unstandard, kita klik OK. Sama kita abaikan ini keterangannya ABS sudah masuk datanya. Nah, ada ya. Kita regresikan kembali. Regression linear, yang Y-nya kita balikkan, kita ganti ABS residual. Lalu kita klik. Ada residualnya kita hapus dulu, biar nggak muncul lagi. Lalu kita klik OK. Kita cek. Ini hasilnya. Kita cek di koefisien. Nah, ini di koefisiennya kita lihat ya. Signifikannya itu ada variabel yang kurang dari 0,05. Variabel Y, variabel X1, variabel X2. Nah, ini kalau hasilnya seperti ini, berarti data kita itu terjadi gejala heterokedastisitas. Bagaimana kita memperbaiki? Cara memperbaikinya, kita menggunakan logaritma natural. Ya. Yang pertama, kita klik transform compute variable, kita reset, kita ln spasi y. Kita klik arithmetic atau all sama aja, kita klik ln. Nah, kan. Untuk ln-nya ini yang kita masukkan di tanda-tanya adalah variabel y. Nah, kita masukkan ke sini. Lalu kita klik OK. Nah, setelah muncul ya LNY-nya, kita regresikan. Kita mencari residual dari LNY-nya ini. Kita analisa, regression, lalu linear. ABS-nya kita balikkan, kita ganti LNY. Lalu kita klik save, kita munculkan residualnya. Unstandardized-nya. Dan checklist ya, continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul unstandard yang baru. Ada residual yang ketiga. Residualnya ini, residual 3 ini kita absolutkan kembali ya. Kita absolutkan kembali dengan caranya transform compute variable reset ABS fresh. Di sini yang ketiga dari mana ini? Nah, ini kita klik. Sorry. Klik arithmetic ABS. Lalu yang ini kita masukkan unstandard yang terakhir. Nah, lalu kita klik OK. Nah, ada muncul residual res 3 ya. Setelah muncul residual ini, maka apakan lagi? Kita absolutkan kembali. Panjang prosesnya kalau untuk menyembuhkan data yang terjadi heterokedastisitas. Transform, compute, ABS, ABS 4 misalnya. Ini udah langsung muncul, kita langsung klik aja ABS unstandard yang terakhir. Jika kita klik OK, harusnya muncul. Nah, ini ABS 4 ini yang akan kita uji untuk heterokedastisitas. Kita klik analyze, regression, linear, lalu yang LNY kita buang, kita masukkan ABS 4.
ceknya, kita buang standarnya, lalu kita klik oke, kita cek hasilnya. Nah, ternyata di koefisien signifikannya sudah membaik semua ya. Nilainya semuanya di atas 0,05. Nilai Y-nya jadi 519, X1-nya 789, X2-nya 290, dan X3-nya 631. Ya, cukup menarik ya untuk bagaimana jika teman-teman itu datanya terjadi gejala hetero, itu sudah pusing itu. Aduh, gimana nih, menurut saya harus sebar ulang gitu ya. Kita bisa mengobatinya ya. Mengobati data yang terjadi gejala heterokardastisitas. Semua uji asumsi klasik bisa kita obati jika terjadi gejala. Normalitas pun kita bisa menggunakan outlier. Untuk hetero kita bisa sama ya, kita sembuhkan ya jika terjadi gejala. Multi pun juga bisa, autokorelasi pun juga bisa. Ada beda ya, masing-masing asumsi klasik beda cara menyembuhkan gejalanya.